Nafsu meruntuhkan iman. Kisah berikut terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang akan memberikan kita gambaran bagaimana liciknya iblis menjebak manusia. Salah satu pintu yang cukup efektif sebagai jalan masuk untuk menipu manusia adalah pintu syahwat. Semoga kisah ini akan membuat kita lebih waspada terhadap tipu daya iblis dan anak buahnya. Si rahib dan iblis. Pada masa Bani Israel adalah seorang rahib yang ahli ibadah dan sangat diidolakan pada masanya. Ia menjadi rujukan orang dalam masalah ibadah dan ilmu agama. Setiap orang pada masa itu ingin mengikuti dan menjadikannya sebagai figur dan teladan. Namun, ia tidak pernah peduli itu semua. Baginya, ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah tujuan hidup satu-satunya. Ia tidak mau menikah karena pernikahan baginya hanya akan menghalanginya untuk beribadah kepada Allah. Iblis melihat ini sebagai kesempatan. Ia lalu menyebarkan pasukannya ke tengah-tengah masyarakat dan mendorong serta mengompori mereka agar menjadi fanatik buta kepadanya. Kepada setiap orang iblis membisikkan, "Lihatlah betapa salehnya orang ini. Tidak ada waktunya yang terbuang tanpa ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia sentuh, tidak ada yang tidak mengandung kemuliaan dan berkah." Pasukan iblis berhasil. Pamor dan wibawanya di masyarakat semakin menjulang tinggi, hingga sampai kepada batas di mana mereka menjadi sangat fanatik kepadanya. Ia ditempatkan sebagai tangan Allah di bumi. Semua yang ia ucapkan akan dipungut sebagai mutiara berharga yang dinanti-nanti. Apa yang ia lakukan akan segera diikuti oleh semua orang. Bahkan benda yang ia sentuh akan dikeramatkan dan dianggap berkah. Tidak berhenti sampai di sana. Target utama iblis adalah menjebak dan menyesat rahib tersebut. Ia lalu meniupkan bisikan kepada orang-orang bahwa rahib ini dengan kedekatannya kepada Allah bisa mengobati segala macam penyakit. Hanya dengan sentuhan tangannya si sakit bisa sembuh. Kebetulan ada seorang wanita muda yang sangat cantik tiba-tiba sakit gila. Keluarganya telah mencoba mengobatinya, akan tetapi berbagai cara dan obat yang diberikan tidak mempan. Kegilaan yang memang diskenario oleh anak buah iblis untuk menjalankan misi dan rencana besar menyesatkan si rahib. Setelah pontang-panting mencari obat dan tidak berhasil, iblis membisikkan kepada keluarganya, "Mengapa tidak kamu bawa kepada rahib yang saleh dan keramat itu? Dia pasti bisa menyembuhkannya." Karena terdesak dan putus asa, mereka pun akhirnya mengikuti bisikan iblis itu dan datang ke tempat ibadah si rahib. Di sana ia mengutarakan maksudnya yang ingin memohon pertolongan si rahib. Akan tetapi rahib itu menolak dengan bijak. "Tidak, aku tidak bisa mengobati orang sakit. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Tolong kamu bawa kembali keluargamu ini dan mintalah pertolongan kepada Allah." Namun keluarga si gadis tidak bergeming. Ia terus memohon, memelas, dan meminta dengan segenap kemampuan lobi dan mencari simpati. Hingga rahib itu tersentuh dan menerima untuk mengobati anak gadis yang sakit itu. Karena penyakit yang dideritanya sangat akut, ia akan memberikan terapi doa untuk beberapa hari. Pasien terpaksa diinapkan di tempat si rahib untuk menjalani terapi lebih lanjut. Nah, lagi-lagi iblis dan anak buahnya sibuk menjalankan strategi liciknya. Rahib yang sejak muda tidak pernah kenal dengan perempuan akan mereka sesatkan melalui jalan itu. Berhari-hari pasien wanita di tempat rahib membuatnya tidak tenang. Setiap saat
karena dalam satu ruangan ia harus melihat dan mengontrol pasiennya. Darah mudanya yang sudah lama ia tekan tiba-tiba muncul. Jika pada awalnya terapi yang ia berikan adalah dengan doa, akan tetapi karena belum juga ada hasil, iblis membisikkan hasutannya. Jika sampai wanita ini tidak sembuh, maka reputasi dan namamu akan rusak di mata masyarakat. Rahib mulai terpengaruh. Ia panik dan bingung. Kondisi seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh iblis yang langsung memasang perangkapnya. Pasienmu ini mengalami tekanan batin sehingga ia stres dan gila. Yang ia butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang. Cobalah kamu terapi dengan sentuhan. Tanpa berpikir panjang, rahib yang tidak sadar sedang dibisiki iblis mengikuti saran itu. Dengan gemetar ia mencoba memberikan sentuhan ke kaki dan tangannya. Namun darah muda dan birahinya tiba-tiba muncul. Ia tergoda dengan kecantikan dan keindahan tubuh wanita itu. Karena tidak bisa menahan diri, ia akhirnya menodai perempuan itu. Setelah selesai, ia sangat menyesal karena telah melakukan perbuatan hina itu. Ia menangis meminta ampun kepada Allah hari demi hari, dan setelah beberapa bulan, ternyata perempuan itu hamil. Si rahib sangat kaget dan panik. Lagi-lagi setan memanfaatkan situasi. Lihatlah akibat perbuatanmu. Ia sekarang hamil. Bagaimana jika masyarakat dan keluarganya mengetahui kamu bukan hanya akan hancur namanya, akan tetapi akan menerima hukuman sebagai pemerkosa? Di mana kamu akan taruh mukamu sebagai orang yang dikenal ahli ibadah yang terhormat? Si rahib semakin panik. Iblis kembali membisikkan, hanya satu solusi bagi masalah ini. Kamu terpaksa harus melakukannya, dan setelah itu kamu bisa bertobat kepada Allah dan hidup tenang menjadi rahib seperti dahulu. Kamu bunuh perempuan ini. Kalau keluarganya bertanya, katakan saja kepadanya jika ia sudah mati dan tidak tertangani. Rahib itu nampak ragu, akan tetapi iblis terus membisikkannya. Sudahlah, lakukan saja. Setelah itu kamu taubat kepada Allah untuk memperbaiki kesalahanmu. Daripada sekarang kamu dihukum dan bahkan akan dibunuh, sangat singkat waktumu untuk bertaubat. Itu pun kalau Allah mengampunimu. Kalau kamu bunuh dan katakan kepada keluarganya jika ia mati, mereka akan percaya dan kamu bisa tenang beribadah dan taubat lebih lama hingga Allah mengampunimu. Rayuan iblis sudah bekerja. Tanpa pikir panjang, rahib itu lalu mencekik perempuan itu hingga tewas. Setelah itu, ia mengabarkan kepada keluarganya bahwa ia telah mati. Keluarganya datang mengambil jenazah perempuan itu. Mereka membawanya pulang. Setelah di rumah, iblis melakukan aksinya mempengaruhi keluarganya. Sebaiknya, sebelum dikuburkan, kamu periksa tubuhnya, sebab bisa jadi ia dibunuh. Tidak mungkin ia tiba-tiba mati. Ia tidak sakit fisik. Ia gila dan fisiknya sehat. Tidak ada alasan ia mati secepat itu. Mereka lalu memeriksa tubuh perempuan itu dan ternyata benar. Mereka menemukan tanda-tanda pembunuhan pada tubuhnya. Ia langsung melaporkan itu kepada masyarakat yang lain yang kemudian datang menangkap si rahib dan membawanya untuk diadili. Karena kesalahannya adalah memperkosa dan membunuh, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hukum salib. Ia lalu disalib di tengah lapangan di bawah sinar matahari yang sangat panas. Dalam kondisi meregang nyawa di tiang salib, iblis datang kepada rahib itu lalu berkata, "Tahukah kamu, aku yang memberitahukan kejahatanmu kepada mereka. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Aku yang bisa melepaskanmu dari mereka. Tolong, bebaskan aku. Aku tidak tahan," kata rahib kepada iblis. Iblis tersenyum dan berkata, "Pasti akan aku bebaskan.
tapi dengan satu syarat. Katakan apa syaratnya, aku akan penuhi, asalkan kamu mau membebaskan aku, kata si rahib sambil merintih. Sujudlah kepadaku 2 kali. Bagaimana aku melakukannya dalam kondisi seperti ini? Jangan khawatir, dengan isyarat mata saja cukup, jawab iblis. Rahib itu lalu melakukan apa yang diminta oleh iblis. Setelah itu iblis tertawa senang dan sambil berlalu ia berkata, "Wahai rahib yang bodoh, aku saja takut kepada Allah dan tidak berkuasa apa-apa di hadapannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Maka sekarang terimalah azabmu di sini dan nanti di akhirat." Si rahib akhirnya mati setelah bersujud kepada iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Tragisnya akhir hayat si rahib pada zaman Nabi Musa alaihi salam adalah karena terjebak hubus syahwat atau gila seks, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Ini oleh iblis dijadikan sebagai pintu masuk untuk menjadikannya sebagai kafir di akhir hayatnya. Semoga kita dilindungi Allah dan dijauhkan dari perbuatan maksiat dan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.